Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 897. Bab 897, setelah Anda melihat lautan tanpa batas, perairan lainnya tampak tidak penting. Sejak kecil, mereka saling kenal. Tang Yuge bahkan terus-menerus memendam kebencian terhadapnya, semua karena ibunya telah mencuri suami ibunya. Namun, semuanya tiba-tiba berbalik, dan dia, tentu saja, merasa sangat sulit untuk menerimanya. Bahkan Yuanen Hui sendiri merasa agak sulit menerimanya. Dia telah memilih tubuh laki-laki untuk waktu yang singkat, jadi tidak banyak keinginannya. Ini adalah keuntungan dari masa mudanya dan memasuki 7 jurang suci. Jadi, apa yang dilihatnya mirip dengan apa yang dilihat Tang Yuge. Saat itulah dia mengetahui rahasia tersembunyi ini. Bagaimanapun, dia baik-baik saja, karena dia bukan korbannya. Tapi Tang Yuge sangat terpengaruh oleh masalah ini. Kak, jangan sedih. Tidak peduli apa, kamu tetap adikku, oke? Katanya lembut. Tang Yuge hanya menangis tapi tetap diam. Saat ini, desahan panjang terdengar, "Simeng, aku di sini." Suara itu datang dari luar, dan setelah mendengarnya, Yuanen Hui segera melompat dari tanah. Karena suara ini terlalu familiar baginya, itu ayahnya, Yuanen Fengyu. Ayah ada di sini. Kenapa dia ada di sini saat ini? Bukankah ini menuangkan bahan bakar ke dalam api? Kamu di sini untuk apa? Melihat lelucon tentang kami ibu dan anak yang menjadi musuh. Suara sedingin es Tang Simeng datang dari dalam ruangan. Saya datang untuk meminta maaf. Seiring berjalannya waktu, saya mulai mengerti. Itu adalah ketidakmampuanku untuk melihat sesuatu pada awalnya, itu kesalahan saya. Saya terlalu gigih, menyebabkan semua yang terjadi kemudian. Namun kesalahan masa lalu kita tidak boleh ditanggung oleh anak-anak. Anak-anak tidak bersalah. Karena mereka telah mempelajari beberapa hal karena 7 jurang suci, mari kita beritahu mereka keseluruhan situasinya dari awal. Meskipun Yuge bukan putri kandungku, aku selalu memperlakukannya sebagai putri kandungku. Saat dia berbicara, Yuanen Fengyu sudah masuk ke halaman dari luar. Situasi masa lalu, kebenaran. Tangisan Tang Yuge mereda, dan dengan mata berkaca-kaca, dia menatap ayah yang sudah lama tidak dia lihat. Untuk sesaat, dia tampak sedikit terkejut. Yuanen Hui buru-buru menghampirinya dan membantunya bangkit dari tanah. Di antara tim, Tang Yuge, yang merupakan individu terkuat dan telah menjadi Sol Doulo 8 cincin, kini tampak begitu rapuh, seperti lilin yang tertiup angin. Dia hampir tidak bisa berdiri dan harus bergantung pada Yuanen Hui untuk mendukungnya. Yuanen Fengyu memandang Tang Yuge, dengan ekspresi kompleks di matanya, dan berkata, "Ibumu tidak melakukan kesalahan apapun, ya. Jadi, tidak salah kalau kamu membenciku." Tidak ada suara yang keluar dari ruangan, Tang Simeng masih belum berbicara. Saya dilahirkan dalam keluarga Titan, salah satu keluarga terkuat di dunia. Ayahku bahkan adalah Feng Hao Doulo tingkat dewa. Keluarga kami memiliki berbagai kolaborasi dengan Akademi Shrek. Kami adalah mitra penting bagi Akademi Shrek dan Sekte Tang. Jadi, sejak saya lahir, saya seperti seseorang yang terlahir dengan sendok perak, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki teman-teman lainnya. Saya mewarisi jiwa bela diri kera raksasa Titan dari keluarga dan diterima di Akademi Shrek dengan nilai bagus. Saat itu, ibumu dan ayah kandungmu adalah teman sekelasku. Ibumu cantik dan berasal dari Sekte Tang. Pertama kali saya melihatnya, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona olehnya. Saya kemudian memulai pengejaran. Saat itu, di mata saya, meskipun ayahmu memiliki bakat yang bagus, baik secara penampilan maupun latar belakang keluarga, dia tidak bisa dibandingkan dengan ibumu. Aku sangat menyukai ibumu selama ini. Jadi, saat konvensi kencan takdir Dewa Laut, aku mengaku padanya. Banyak orang yang mengaku padanya saat itu karena dia diakui sebagai dewi generasi kita. Namun, aku heran, ibumu tidak memilihku tetapi memilih ayahmu. Saya hampir tidak percaya. Aku merasa tidak ada kekurangan dibandingkan ibumu, dan aku bahkan lebih kuat dari ayahmu. Saya tidak tahu kapan hubungan mereka berkembang. Saat itu, karena ibumu tidak memilihku, meski aku merasakan sakit di dalam hati, aku juga berharap bisa memenangkan hatinya melalui kemampuanku. Saya memiliki tekad yang kuat di hati saya. Jadi, saya dengan berani memasuki kawasan bintang itu.
Untung saja keberuntunganku memang bagus, setidaknya saat itu terlihat begitu. Saya benar-benar menemukan kakekmu dan berhasil menyelamatkannya. Kami kembali ke planet asal kami bersama-sama. Dalam perjalanan pulang, aku secara alami menyatakan kasih sayangku pada ibumu kepada kakekmu. Bersyukur karena telah menyelamatkan nyawanya, kakekmu setuju. Karena keegoisan di hatiku, aku tidak memberitahunya bahwa ibumu sebenarnya menyukai orang lain. Saya berharap dapat memenangkan hatinya dengan cara ini. Benar saja, setelah kembali, ibumu tentu saja sangat gembira melihat kakekmu dan sangat berterima kasih kepadaku. Kakekmu segera mengusulkan agar kita bertunangan, dan ibumu harus menikah denganku. Kebetulan lain terjadi sekitar waktu itu. Ayahmu juga pergi mencari kakekmu untuk menyelamatkannya. Dia melakukannya diam-diam, tanpa sepengetahuan ibumu. Saat dia mengetahuinya, dia sudah pergi. Kami kembali, tetapi tidak ada kabar dari ayahmu. Saat itu, ibumu tidak langsung setuju untuk menikah denganku. Dia memberitahu kakekmu bahwa orang yang dia sukai juga pergi mencarinya. Namun, setelah beberapa bulan, ayahmu masih belum kembali. Di bawah bujukan kakekmu yang gigih dan dalam keputusasaan, ibumu percaya bahwa ayahmu telah meninggal dan setuju untuk menikah denganku. Saat itu, saya sungguh gembira. Penantian bertahun-tahun tiba-tiba menjadi kenyataan, dan saya merasa bahwa semua yang telah saya lakukan tidak sia-sia. Namun, nasib memang tidak bisa ditebak. Seringkali, kenyataan lebih dramatis daripada fiksi. Pada hari pernikahan kami, ayahmu kembali. Dia telah terjebak di wilayah bintang dan nyaris tidak berhasil melarikan diri menggunakan segala cara yang mungkin. Tapi ketika dia bergegas kembali, itu terjadi saat pernikahan kami. Ibumu sangat emosional, tetapi pernikahan telah dilangsungkan, di depan banyak kerabat dan teman. Dia akhirnya menanggungnya. Namun, ketika kami sampai di kamar pengantin, dia memberitahuku bahwa alasan dia memilih menikah denganku adalah karena dia sudah mengandung kamu. Dia tidak ingin anaknya lahir tanpa ayah, jadi dia memilih menikah denganku. Karena ayahmu telah kembali, dia memintaku untuk melepaskannya. Saat itu, saya merasa seperti disambar petir. Dipenuhi dengan kemarahan yang wajar, saya dengan marah mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia memiliki anak orang lain, dia tetaplah istri saya. Lalu aku pergi dengan marah. Jadi sebenarnya, ibumu dan aku tidak pernah memiliki hubungan suami istri yang sejati. Tak lama kemudian, aku bertemu ibumu dan ayahmu. Karena tidak dapat mengendalikan diri, saya mengalami konflik dengannya, pertarungan yang sengit. Saat itu, ayahmu bukan tandinganku, saya melukainya dan mengusirnya. Dia sebenarnya tidak tahu bahwa ibumu mengandungmu, dan dengan desakanku yang kuat, aku mengatakan kepadanya bahwa kecuali dia bisa mengalahkanku, dia tidak akan pernah memenuhi syarat untuk kembali ke Shrek. Dia pergi dengan marah dan menghilang tanpa jejak. Ibumu sangat sedih, tapi aku dengan paksa membawanya pulang dan tidak membiarkannya pergi. Sampai kamu lahir, dia tidak pernah benar-benar ingin menjadi istriku. Saya akhirnya menyerah, dan kami sepakat untuk berpisah. Kenyataannya, aku sudah lama menyesalinya karena sikap keras kepalaku membuat ibumu kehilangan kebahagiaan. Kesombongan dan keras kepala membuatku tidak bisa membungkuk. Simeng, aku minta maaf. Yuge, ibumu tidak pernah melakukan kesalahan apapun, kesalahannya ada pada saya. Pada titik ini, Yuanen Fengyu menghela nafas dalam-dalam lagi, menggelengkan kepalanya dengan lembut. Setelah berpisah dari Tang Simeng saat itu, dia pergi ke planet peri untuk melarikan diri tetapi secara tak terduga bertemu dengan putri peri, menemukan cinta sejati dan memiliki Yuanen Hui Hui. Solen 4 Chapter 898 Bab 898 Ayah Tang Yuge. Jika bukan karena pertemuan antara Yuanen Hui Hui dan Tang Yuge di Seven Science Abyss, mungkin keadaan akan terus berlanjut seperti ini, dan dia akan menerima kesalahannya meskipun itu berarti merusak reputasinya. Namun saat ini, demi anak-anak, dia harus maju dan menjelaskan. Ini adalah pertama kalinya dia mengakui kesalahannya pada Tang Simeng. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yuanen Fengyu sepertinya melepaskan rasa frustrasi yang telah lama terpendam di dalam hatinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia merasakan rasa lega di sekujur tubuhnya. Tang Yuge dan Yuanen Hui Hui mendengarkan, agak terkejut kompleksitas situasi jauh melebihi imajinasi mereka. Tang Yuge akhirnya mengerti mengapa ibunya begitu marah tadi. Apakah ini benar-benar kesalahan Yuanen Fengyu? Jika semua yang dikatakannya benar, apakah ibunya tidak bertanggung jawab? Saat itu, pintu terbuka. Wajah Tang Simeng sudah berlinang air mata, dan Yuanen Fengyu sudah bertahun-tahun tidak melihatnya.
Melihat wajahnya yang masih cantik, dia hanya bisa menatap kosong, merasakan segudang emosi. Kamu tidak salah, saya. Pergi, getar Tang Simeng. Mama, Tang Yuge buru-buru mendekat, menopang lengan ibunya. Tang Simeng menoleh untuk melihat putrinya, dan memikirkan hari-hari sepi selama bertahun-tahun, air mata mengalir tak terkendali. Dia memeluk Tang Yuge dengan erat dan menangis. Pada saat ini, Yuanen Huihui tiba-tiba merasakan betapa menakutkannya Seven Signs Abyss. Peristiwa beberapa tahun yang lalu telah terungkap. Dia memandang Tang Simeng dan Tang Yuge, lalu ayahnya. Yuanen Fengyu memberi isyarat dan berbalik untuk pergi. Dia tahu Tang Simeng tidak ingin melihatnya. Tunggu, Tang Simeng tiba-tiba menangis. Yuanen Fengyu berhenti, dan menoleh ke arahnya. Tang Simeng menarik napas dalam-dalam, memaksa emosinya sedikit stabil. Saya tidak lagi memendam kebencian atas apa yang terjadi di masa lalu. Juga, saya, yang pernah menikahi Anda sebagai seorang istri, tidak pernah memenuhi tanggung jawab seorang istri satu hari pun. Saya minta maaf. Saat dia berbicara, dia sedikit membungkuk pada Yuanen Fengyu. Mulai saat ini, kami tidak berhutang apapun satu sama lain. Simeng, kamu, Yuanen Fengyu merasa ada sesuatu yang tercekat di tenggorokannya. Jika ada kesalahan, semua orang pasti pernah mengalaminya pada tahun-tahun itu. Namun akibat saat ini adalah ia memiliki seorang istri dan anak laki-laki, sedangkan Simeng telah sendirian selama bertahun-tahun. Biarkan semuanya berlalu, Tang Simeng tersenyum pahit. Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Yuanen Fengyu mau tidak mau bertanya. Yuanen Fengyu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa. Dia menghela nafas dalam-dalam. Jaga dirimu. Jika suatu hari aku bisa bertemu dengannya lagi, aku akan menceritakan semuanya padanya lalu memukulnya untuk melampiaskan amarahmu. Melihat sosoknya yang mundur, tatapan Tang Simeng juga menjadi kompleks. Apakah dia benar-benar mencintai orang yang salah saat itu? Pada saat itu, Yuanen Fengyu tiba-tiba kembali, wajahnya menunjukkan ekspresi berpikir. Simeng, ada sesuatu yang menurutku harus kukatakan padamu. Selama beberapa tahun ini, saya telah diserang beberapa kali. Para penyerang menyembunyikan identitas mereka, tapi menurutku kemampuan mereka sangat mirip dengannya, hanya saja sekarang lebih kuat. Namun, saya berhasil menangkisnya setiap saat. Tang Simeng tercengang. Apa maksudmu dia sebenarnya berada di kota Shrek selama ini? Yuanen Fengyu menghela nafas. Itu sangat mungkin. Tang Simeng tampak tidak percaya. Dan dia tidak pernah datang menemuiku. Ini. Karena aku pengecut, terdengar tawa pahit dari samping. Kemudian, sesosok tubuh melompati tembok dan mendarat di halaman. Melihat orang ini, Yuanen Huihui adalah orang pertama yang berseru, Guru Tang Yue. Memang benar, orang yang datang adalah kenalan akrab Lan Xuanyu, murid sekolah kehidupan yang menjaga di tepi danau Dewa Laut, Tang Yue. Tang Yue mengangkat tangannya, menyeka wajahnya, dan melepas topeng, memperlihatkan wajah tampan dan sedikit pucat. Tong Yue. Itu benar-benar kamu, Yuanen Fengyu berseru tidak percaya. Tang Simeng benar-benar tercengang. Mantan Tang Yue, sekarang Tong Yue, memandang Yuanen Fengyu, lalu ke Tang Simeng. Sejenak, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Saya seorang pengecut, cacingan. Selama bertahun-tahun, aku bahkan tidak tahu bahwa Yuge adalah putriku. Setelah aku pergi saat itu, bagaimana aku tega meninggalkanmu? Saya kembali dengan tenang, meminta guru saya untuk menerima saya, dan tetap di akademi. Aku mengambil nama keluargamu dan mengadopsi nama Tang Yue, supaya aku sesekali bisa melihatmu dari kejauhan. Saat itu, kamu sudah menjadi istrinya, dan aku hanya berani melihatmu dari jauh. Belakangan, saat kamu melahirkan Yuge, aku semakin sedih. Pada saat itu, saya berpikir untuk menjadi tua dalam kesepian di akademi kami. Kemudian, kalian berdua tiba-tiba berpisah, dan kalian ditinggalkan sendirian untuk menjaga Yuge. Saat itu, aku sangat ingin datang mencarimu, untuk bersamamu. Aku semakin membenci orang ini. Dia menunjuk ke arah Yuanen Fengyu. Waktu itu kamu. Yuanen Fengyu berkata dengan suara yang dalam. Tong Yue tersenyum pahit. Ya, itu aku. Tapi aku masih belum bisa mengalahkanmu. Terlebih lagi, untuk menyembunyikan identitasku, aku tidak berani menggunakan seluruh kemampuanku. Aku hampir terbunuh olehmu saat itu. Hanya setelah berlari ke akademi dan menghindari kejaranmu, aku berhasil pulih. Saya menghabiskan waktu lama untuk menyembuhkan kejadian itu dan diam-diam bersumpah pada diri sendiri. Begitu aku bisa mengalahkanmu,
menghajarmu hingga melampiaskan Simeng, aku akan mengejarnya lagi dan bersamanya. Meskipun dia sudah mempunyai anakmu, aku tidak keberatan. Tapi orang ini terlalu kuat. Setiap kali saya pikir saya siap, punya peluang, saya tetap tidak bisa mengalahkannya. Sampai saat ini, dia hanya selangkah lagi dari level dewa. Aku merasa takdir mempermainkan kita, seolah surga tak ingin kita bersama. Faktanya, aku telah tinggal di sampingmu selama bertahun-tahun. Aku membeli rumah di sebelah rumahmu supaya aku bisa sering bertemu denganmu. Itu saja sudah membuatku puas. Tang Simeng memandangnya dengan bingung. Kenyataannya, selama tamasya sesekali, dia bertemu Tang Yue, bahkan bertukar kata. Tapi dia tidak tahu bahwa Tang Yue adalah mantan Tong Yue. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Tong Yue. Jadi, kamu sudah berada di sisiku selama bertahun-tahun, tapi kamu tidak pernah mengakui aku. Ya, Tong Yue mengangguk dengan getir. Tiba-tiba, Tang Simeng maju beberapa langkah, berdiri di depan Tong Yue, lalu menamparkan wajahnya. Memukul. Wajah Tong Yue miring karena tamparan itu, tapi dia tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Situasi tiba-tiba menjadi begitu dramatis sehingga Tang Yuge dan Yuanen Hui menjadi bingung, terutama Tang Yuge. Orang yang selama ini ia yakini sebagai ayahnya ternyata bukan ayah kandungnya. Sementara itu, ayah kandungnya sudah lama ada, tapi dia tidak tahu. Perubahan yang cepat membuatnya sangat bingung. Yuanen Fengyu memandang Tong Yue dengan tatapan tidak ramah. Kamu sudah ada selama ini. Apakah kamu yang terus-menerus menyerangku selama bertahun-tahun? Solen 4 chapter 899. Bab 899 bukan sekadar bodah. Apakah kamu bodah? Yuanen Fengyu mau tidak mau berkata. Saat orang terobsesi, bukankah mereka bodah? Tong Yue tidak adu mekanik lebih jauh. Jika kamu ingin mengalahkanku lagi, silakan. Aku bahkan ingin menyalahkan diriku sendiri. Emosinya sangat rumit sekarang. Ketika dia mengetahui bahwa orang yang diam-diam dia cintai selama bertahun-tahun tidak pernah bersama orang lain, dan bahkan memiliki anak, emosinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ekstasi menang atas segalanya, diikuti dengan rasa menyalahkan diri sendiri yang tak tertandingi. Dia benar-benar menyesalinya, jika dia bisa lebih proaktif dan tidak terlalu mencela diri sendiri, mungkin kebahagiaan akan datang lebih awal. Lika-liku takdir, keanehan takdir. Inilah sebabnya dia dan Yuanen Fengyu, Tang Simeng, semuanya menderita pukulan dan kesakitan seperti itu. Terutama dia dan Tang Simeng yang hampir 20 tahun tersiksa batin, jelas bersebelahan, namun tidak bisa mengenali satu sama lain, tidak bisa bersama. Itu adalah rasa sakit yang tak terkira. Mata Yuanen Fengyu berubah. Dulu, dia sangat ingin membunuh pria di depannya. Pria yang dulu sangat dia benci. Namun waktu telah berubah. Dia sekarang memiliki keluarga bahagia sendiri. Meski pernah menderita sebelumnya, rasa sakit itu hanya berlangsung sebentar, hanya beberapa tahun. Namun bagi Tang Simeng dan Tong Yue, penderitaannya sudah hampir 20 tahun. Apa yang perlu dibenci sekarang? Apa yang harus disalahkan? Sambil menghela nafas panjang, Yuanen Fengyu maju beberapa langkah, menarik Yuanen Hui dan berbalik untuk pergi. Melihat Tang Yuge berdiri di sana, mata Yuanen Hui berkaca-kaca. Setelah berjuang sejenak, dia berkata, "Ayah, saya tidak akan pergi. Aku ingin tinggal bersama adikku." Yuanen Fengyu sedikit mengernyit. Ini masalah keluarga mereka. Yuge sebenarnya bukan adikmu. Tidak, dia adikku, kata Yuanen Hui dengan tegas dan keras kepala, lalu tiba-tiba melepaskan diri dari tangan ayahnya dan berlari kembali ke Tang Yuge. Yuanen Fengyu memandang putranya, lalu ke Tang Yuge, menghela napas, dan pergi. Tong Yue telah kembali, tapi dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi atau mengingat semuanya dari masa lalu. Dia sudah meminta maaf, semuanya telah diklarifikasi hari ini. Yuanen Hui mendatangi Tang Yuge, memegang tangannya, dan berbisik, "Kakak, jangan sedih lagi. Kamu masih memilikiku." Tang Yuge menoleh untuk melihatnya, pada saudara laki-lakinya yang sekarang setengah kepala lebih tinggi darinya, seseorang yang dia iri, kagumi, dan benci. Matanya kembali berkaca-kaca, dan tiba-tiba, dia menangis, memeluk Yuanen Hui dengan erat, membenamkan kepalanya di bahunya, dan menangis dengan keras. Yuanen Hui dengan cepat memeluknya, dengan lembut menepuk punggungnya. Dia tahu membiarkannya menangis adalah pilihan terbaik saat ini, emosinya perlu dilepaskan. Tong Yue mengambil beberapa langkah ke depan, memandang Tang Yuge dalam pelukan Yuanen Hui dengan ekspresi rumit.
Dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Kemudian, dia menoleh ke arah rumah utama, mengertakkan gigi, dan berjalan masuk dengan langkah tegas. Keluar, keluar dari sini. Tangisan histeris Tang Simeng bergema. Tidak, aku tidak akan pergi. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati kali ini, aku tidak akan pergi, kata Tong Yue. Seberapa rumit perasaan Yuanen Hui saat ini. Kakak perempuannya telah menjadi orang asing yang tidak memiliki hubungan darah. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ia dan Tang Yuge memiliki berbagai keterikatan. Ketika mereka masih muda, semua orang mendambakan kakak perempuan yang penuh perhatian, tapi kakak perempuannya selalu dingin dan menjaga jarak. Namun, setiap kali seseorang menindasnya, dialah yang mengusirnya. Di akademi, dia dan Tang Yuge belajar, berlatih, bertarung, dan menjadi dewasa bersama. Mereka menjadi anggota penting tim, dengan Tang Yuge menjadi yang terkuat. Yuanen Hui pernah memiliki keinginan besar untuk melampaui Tang Yuge. Dia telah berusaha mencapai tujuan ini, tetapi sampai sekarang, dia belum mencapainya. Hubungan mereka berangsur-angsur membaik seiring bertambahnya usia. Meski tidak pernah membicarakannya, mereka berdua paham bahwa dendam generasi sebelumnya tidak seharusnya membebani mereka. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung, darah lebih kental dari air. Didorong oleh Tang Yuge, Yuanen Hui membuat pilihan gender. Saat itu, ia merasa bersyukur memiliki seorang adik. Namun siapa sangka ketika hubungan mereka telah membaik sepenuhnya, dan mereka benar-benar rukun seperti saudara kandung, pengalaman di Seven Saint Abyss mengungkapkan bahwa mereka bukanlah saudara kandung. Pengungkapan yang tiba-tiba ini membuat mereka berdua merasa tidak siap. Tang Yuge sangat terpengaruh, dan Yuanen Hui juga tidak terpengaruh. Senja. Mereka berempat duduk mengelilingi meja kayu kecil. Tang Yuge duduk di sana dengan mata kosong, dan Yuanen Hui duduk di sampingnya, kepala tertunduk. Tatapan Tang Simeng juga kosong. Tong Yue sesekali menatap mereka dengan ekspresi yang sangat rumit. Ayolah, bertahun-tahun ini, Yuge dan aku sudah saling mengandalkan dan sudah terbiasa, kata Tang Simeng dengan kaku. Tang Yuge tanpa sadar gemetar, menatap ibunya dan kemudian pada orang asing yang dikenalnya di sampingnya. Tong Yue menghela nafas pelan, aku tahu kamu tidak akan dengan mudah memaafkanku. Saya tidak tahu bagaimana mengatasi rasa sakit Anda selama hampir 20 tahun. Tapi aku tidak akan pergi. Kamu hanya punya dua pilihan sekarang, biarkan aku tinggal, atau bunuh aku. Anda, ekspresi Tang Simeng yang awalnya kosong langsung menunjukkan sedikit kemarahan. Kenapa kamu begitu keras kepala? Tong Yue tetap diam, tapi tatapannya sangat tajam. Kecuali dia mati, dia tidak akan pergi kali ini, apapun yang terjadi. Dia sadar betul bahwa jika dia pergi, dia tidak akan pernah bisa kembali. Kak, kita harus kembali ke akademi, Yuanen Hui menarik Tang Yuge ke sampingnya. Tang Yuge meliriknya, berdiri, dan berjalan keluar. Melihat Tang Yuge pergi, Tang Simeng mengangkat tangannya seolah ingin menghentikannya tetapi akhirnya menahannya. Apakah dia tidak merasa menyesal terhadap putrinya? Namun saat ini, lebih baik putrinya pergi dulu. Biarkan dia dan Tong Yue menangani masalah mereka. Tang Yuge berjalan di depan, dengan Yuanen Hui mengikuti di sisinya. Dalam perjalanan pulang, Yuanen Hui ingin berbicara dengannya beberapa kali tetapi tidak tahu harus berkata apa. Diam-diam, keduanya kembali ke Akademi Shrek. Yuanen Hui mengantarnya ke pintu asrama. Membuka pintu, Tang Yuge berhenti sejenak, lalu berbalik perlahan dan menatap Yuanen Hui. Yuanen Hui juga menatapnya. Terima kasih untuk hari ini, kata Tang Yuge lembut. Tang Yuge tersenyum pahit, saya benar-benar tidak ingin tahu. Jangan panggil aku kakak mulai sekarang, aku bukan adikmu. Tidak, dalam hatiku, kamu selalu menjadi saudara perempuanku, Yuanen Hui menjawab dengan cepat. Tang Yuge menghela nafas, kalau dipikir-pikir lagi sekarang, itu konyol. Permusuhan kami tidak ada artinya sama sekali. Kembali dan istirahat. Kami masih memiliki penilaian untuk dilanjutkan dalam beberapa hari. Solen 4 chapter 900. 900 untungnya kamu bersamaku. Yuanen Hui mengerutkan kening dan berkata, Kak, dengan kondisimu saat ini, apakah kamu masih dapat berpartisipasi dalam penilaian? Tang Yuge menjawab, ya, saya bisa. Aku tidak serapuh yang kamu kira. Saya telah melalui banyak hal selama bertahun-tahun, dan sekarang saya baru tahu kebenarannya. Seven Saint Abyss yang mengerikan itu memperkuat emosi kami. Sekarang semuanya sudah jelas, meski sangat tidak terduga, setidaknya semuanya sudah hilang.
Ibu punya seseorang untuk menemaninya. Aku mungkin tidak bisa melepaskannya dengan mudah, tapi aku tidak akan membiarkan hal itu mempengaruhi semua orang karena aku. Itu bagus. Yuanen Hui menghela nafas lega, dan senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Tang Yuge menatapnya dalam-dalam dan berkata, Hui, terima kasih untuk hari ini. Untungnya, kamu bersamaku. Tanpa menunggu Yuanen Hui mengatakan apapun, dia masuk ke asrama dan menutup pintu. Melihat pintu asrama yang tertutup, Yuanen Hui menggaruk kepalanya. Dia tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, hubungan antara dia dan Tang Yuge telah berubah total. Kelas eksperimen Star Wars yang terdiri dari 7 orang semuanya melewati Seven Science Abyss, dan fakta bahwa mereka melewatinya dalam waktu sesingkat itu dengan cepat diketahui oleh Paviliun Dewa Laut. Terutama, Seven Science Abyss memberitahu Paviliun Dewa Laut untuk tidak membiarkan Lan Xuanyu mendekatinya lagi. Meskipun alasannya tidak diketahui, evaluasi yang diberikan oleh Seven Science Abyss untuk ketujuh individu tersebut sepenuhnya positif. Penilaian kedua, yang dianggap paling penting dan sulit oleh Paviliun Dewa Laut, juga telah selesai. Selanjutnya, seluruh kelas akan berpartisipasi dalam penilaian akhir bersama-sama. Menariknya, apa yang seharusnya membuat kelompok Lan Xuanyu memakan waktu lebih lama dalam penilaian dan membuat seluruh kelas menunggu, berubah menjadi mereka menunggu 26 siswa lainnya selama 33 hari. Setelah mereka kembali, akan ada waktu istirahat sebelum penilaian akhir. Oleh karena itu, kelompok Lan Xuanyu mendapat waktu istirahat yang lama, yang tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Keesokan harinya, Lan Xuanyu menghubungi Tang Yuge untuk menanyakan situasi kemarin. Tang Yuge tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan situasinya secara singkat. Meskipun itu adalah privasinya, sebagai anggota tim, dia juga khawatir agar tidak mempengaruhi semua orang dalam penilaian selanjutnya. Dia belum tidur sepanjang malam, dan kejadian kemarin terus terulang di benaknya. Meski prosesnya menyakitkan, hasilnya tetap positif. Dia telah menemukan ayahnya, dan ibunya telah bersatu kembali dengan suaminya. Dia tidak tahu apakah dia akan memaafkannya, tapi itu adalah sesuatu yang dia tidak ingin khawatirkan. Itu jauh lebih baik daripada situasi yang awalnya dia pikirkan ketika dia keluar dari Seven Science Abyss. Selain itu, dia merasa perlu untuk memberitahu semua orang bahwa dia dan Yuanen Hui tidak memiliki hubungan darah. Tentu saja, informasi ini terbatas pada kelompok beranggotakan 7 orang. Untuk sahabat terdekatnya, sebagai anggota tertua di tim, dia tidak menyembunyikan apapun. Realitas benar-benar lebih aneh daripada fiksi. Lan Xuanyu juga kaget setelah mendengar ceritanya. Guru Tang Yue adalah ayah kandung Yuge. Ini benar-benar membuka mata. Dia juga tidak tahu bagaimana menghibur Tang Yuge, tapi setidaknya secara emosional, Tang Yuge tampak relatif stabil. Bagaimanapun, Tang Yuge adalah seorang gadis, dan dia hanya bisa meminta Bai Xiu dan Lan mungkin untuk menghiburnya. Sore harinya, Lan Xuanyu pergi ke Skyfighter Mission Hall sendirian. Selanjutnya, penilaian kelulusan akhir mereka adalah menjalankan misi Skyfighter tingkat tinggi. Dia telah melihat misi Skyfighter level 5 sebelumnya, dan misi tersebut sangat sulit, setidaknya untuk misi tersebut pada level saat ini. Namun, dengan peningkatan kekuatan dan kerja tim semua orang, seharusnya tidak ada masalah besar. Tentu saja, misi tim Skyfighter jauh lebih menantang daripada misi individu pada level yang sama. Penyelesaian penilaian terakhir ini juga akan menentukan berapa banyak orang dari 33 sayap yang akan memasuki pengadilan dalam Akademi Shrek. Sebagai ketua kelas dan pemimpin 33 sayap, dia memiliki tanggung jawab. Dia tentu berharap bisa membawa lebih banyak orang ke pengadilan negeri. Sepanjang perjalanan kelas eksperimen Star Wars, semua orang telah bersatu, dan hingga saat ini, belum ada yang keluar. Ia berharap semua orang bisa terus seperti ini. Namun, peraturan akademi tidak mengizinkannya. Meskipun masih ada misi Skyfighter level 5 yang tersisa, yang jika ditembus hingga tingkat kesulitan 7, dapat memungkinkan seluruh kelas untuk lulus, hal itu secara praktis tidak mungkin. Lan Xuanyu tidak mengetahui kesulitan misi Skyfighter level 7, tetapi mungkin berada pada level seluruh planet. Karena rekan satu tim mereka yang lain belum kembali, dan mereka memiliki waktu istirahat dan penyesuaian yang cukup, Lan Xuanyu memutuskan untuk mempelajari misi tim Skyfighter level 5 yang ada terlebih dahulu dan mulai memilih. Temukan yang paling cocok untuk mereka. Dengan akumulasi prestasi, Lan Xuanyu telah menjadi Skyfighter level 3. Semua teman sekelasnya berada di level ini. Bagi lulusan pengadilan luar, ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan.
Dikonversi menjadi prestasi militer, itu berarti mereka setidaknya memiliki pangkat mayor. Menjadi mayor pada usia 18 tahun hanyalah sebuah kemungkinan kecil bagi lulusan terbaik dari beberapa akademi militer besar. Lan Xuanyu dan timnya mencapainya melalui misi tim, bukan keunggulan individu. Mengenai apakah akan bergabung dengan militer di masa depan, Lan Xuanyu belum merencanakannya. Setidaknya dia akan memutuskan jalan masa depannya setelah lulus dari pengadilan negeri. Ketika kultivasi dan kekuatannya terus meningkat, sifat unik dari kemampuannya menjadi semakin jelas. Dia sendiri yang menyadari masalah ini. Mungkin tinggal di Akademi Select adalah pilihan terbaik. Meski tega memimpin armada, ia juga harus mempertimbangkan situasinya. Aula misi Skyfighter hari ini agak sepi, hanya ada beberapa orang yang memeriksa misi Skyfighter. Lan Xuanyu langsung menuju ke layar besar yang menampilkan misi tim Skyfighter level 5 untuk memeriksanya. Pada tahap level 5, jumlah misi Skyfighter tidak banyak, hanya satu halaman dengan sekitar selusin tugas yang ditampilkan. Perbedaan paling signifikan antara tugas tim dan tugas individu, selain diselesaikan sebagai sebuah tim, adalah banyak tugas tim yang dapat diterima oleh banyak tim. Sebaliknya, tugas individu seringkali hilang sementara setelah diterima oleh satu orang hingga pejuang yang menerima tugas tersebut mengonfirmasi penyelesaiannya. Oleh karena itu, jumlah tugas tim pada dasarnya jauh lebih kecil daripada tugas individu, terutama pada tingkat misi Skyfighter level 5. Mulai dari misi pertama, Lan Xuanyu menelusuri daftarnya. Misi pertama dalam tingkat kesulitan level 5 menarik perhatiannya, jelajahi Wormhole 363. Judulnya tampak sederhana, tetapi Lan Xuanyu tahu bahwa menjelajahi lubang cacing adalah tugas yang sangat menantang. Di dalam lubang cacing terdapat lapisan fluktuasi spasial, dan mudah tersesat. Setelah hilang di lubang cacing, ada kemungkinan untuk dipindahkan kemana saja. Jika koordinatnya hilang terlalu jauh, seseorang bisa melayang tanpa tujuan di ruang yang luas. Membuka tugas secara detail, ada pengenalan yang komprehensif. Wormhole 363, yang terletak di tepi galaksi tempat mereka berada saat ini, berfungsi sebagai pintu gerbang ke galaksi lain yang tidak diketahui. Tidak ada plane luar angkasa tak berawak yang dikirim untuk eksplorasi yang berhasil kembali. Oleh karena itu, tugas tersebut diberikan kepada Skyfighters dengan harapan individu kuat dengan kemampuan spasial dapat menjelajahinya. Untuk itu diperlukan setidaknya Battle Armor Master 4 kata dengan kemampuan atribut spasial. Awalnya merupakan tugas individu, kesulitannya menyebabkan klasifikasi ulang menjadi tugas tim. Dukungan federal dalam hal sumber daya akan diberikan untuk melaksanakan misi ini. Ada banyak penjelasan rinci tentang lubang cacing di bawah ini. Setelah pemindaian cepat, Lan Xuanyu memutuskan untuk menolak misi ini.